uh, pengarahan awalnya ya. Ini udah jam berapa? Jam 7 ya? Ya, jam 7 ya sudah ya. Oke, kita mulai aja pengarahan awal ya. Seperti biasa, selamat pagi semua. Karena nama saya Wandi ya, sama Yusi, saya sama Yusi akan jadi pemimpin praktikum kalian untuk praktikum kali ini ya. Praktikumnya tentang reaksi kimia dan stoichiometri reaksi kimia ya. Oke, kita mulai saja. Kita mulai ke slide awal. Oke, reaksi kimia adalah apa? Reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu adalah kalau kamu campurkan dua senyawa, gitu, dua zat kimia tiba-tiba berubah. Nah, itu reaksi kimia ya, itu intinya gitu ya. Atau dia mengalami sesuatu. Kamu campurkan ternyata ada perubahan. Perubahannya misalnya ada endapan, ada panas, nah itu disebut reaksi kimia. Nah, setiap ada ada reaksi kimia, pasti ada massa yang bereaksi. Nah, massa yang bereaksi itu akan menghasilkan produk. Nah, hubungan antara massa tersebut ya dengan reaksi kimia itu disebut stoichiometri. Itu ilmu yang mempelajari hubungan kuantitatif antara zat kimia dan reaksinya. Nah, dasar-dasar stoichiometri adalah hukum kekekalan massa ya. Hukum kekekalan massa apa untuk hukum kekekalan massa ya? Apa itu? Jadi hukum kekekalan massa reaktan atau massa awal itu pasti sama dengan massa produk, massa akhir ya. Itu pasti. Jadi tidak ada massa yang hilang dalam reaksi kimia. Itu adalah stoichiometri. Lalu kemudian jenis reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu dibagi dua, yaitu reaksi redoks dan asam basa. Nah, dari reaksi ini ada terdapat beberapa tipe. Yaitu pertama dekomposisi, ya dekomposisi contohnya CaCO3 menjadi CO2 dan kalsium oksida itu dekomposisi. Kemudian penggantian tunggal, penggantian tanda, sintesis ya. Oh ini kok ya, dan sintesis ya, seperti ini reaksi kimia. Lalu kita jelaskan apa itu reaksi redoks ya. Reaksi redoks itu intinya adalah adanya keterlibatan perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur ya. Jadi bilangan oksidasi 0 tiba-tiba jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dia berubah berarti kita sebut itu reaksinya reaksi redoks. Nah, tanda-tanda reaksi redoks adalah pertama dia melibatkan oksigen dan hidrogen, kedua melibatkan elektron, kemudian dia melibatkan bilangan oksidasi mengalami perubahan, yang keempat apa maksudnya volta adalah ini udah tua juga nggak apa-apa lah. Maksudnya direct volta ini adalah kan kalau di SMA kan kalau semakin ke kanan itu semakin kurang reaktif ya kan, semakin ke kiri semakin reaktif gitu. Oke, kita lanjut aja. Asam basa ya. Kalau reaksi asam basa dia jadi reaksi tapi tidak melibatkan dia tidak melibatkan apa? Dia tidak melibatkan perubahan bilox. Dia cuma melibatkan ikatan kimia doang ya. Dia cuma melibatkan ikatan kimia, perubahan ikatan kimia. Nah, teori asam basa bisa dibagi 3 ya. Telah diproposkan diajukan Arrhenius, Lowry, Bronsted-Lowry dan Lewis ya. Saya rasa kalian udah tahu nih apa, tiga-tiga ini sudah tahu ya. Kemudian kita bahas tentang reaksi sintesis dan dekomposisi. Kalau sintesis, misalnya dari karbon dioksida dengan kalsium oksida, kita tekan, karbon dioksidanya akan menghasilkan kalsium karbonat. Nah, itu disebut reaksi sintesis. Lawannya adalah dekomposisi. Ya, kalau dekomposisi kebalikannya, seperti ini. Lalu reaksi penggantian. Ada tunggal, seperti ini ya. Jadi berganti secara tunggal, kemudian berganti secara ganda ya, seperti ini reaksinya. Kalau tunggal cuma satu yang tergantikan,
Kalau ganda, dua-duanya tergantikan, ya. Kemudian reaksi kimia, proses. Tanda-tanda terjadinya reaksi kimia adalah pertama perubahan warna, temperatur, endapan, gas, dan pH. Tapi yang paling fundamental adalah terjadi keterlibatan energi, itu aja ya. Ini semua pasti melibatkan perubahan energi antara energi yang dimiliki oleh reaktan dan energi yang dimiliki oleh produk. Nah, itu kita akan bahas di termokimia nanti, ya. Tapi untuk secara kualitatif reaksi kimia ditandai dengan perubahan warna, suhu, endapan, gas, dan perubahan pH. Kemudian kita akan bahas tentang stoikiometri, ya. Stoikiometri berasal dari bahasa Yunani, stoikion, elemen, dan metria adalah ukuran. Ya, jadi menghubungkan antara berdasarkan kuantitatif dengan suatu reaksi kimia. Oke. Kemudian hukum-hukum dasar kimianya adalah kekeralan massa dan perbandingan tetap dan perbandingan berganda. Tapi yang paling fundamental adalah kekeralan massa, ya. Itu fundamental sekali. Kok tiba-tiba ke sini? Oke. Metode job atau metode variasi kontinu. Jadi metode ini digunakan untuk melihat berapa besar mol yang dibutuhkan atau suatu reaktan, masing-masing reaktan, ya. Gitu. Metode ini didasarkan pada pengamatan perubahan yang terjadi, ya, perubahan temperatur, pengurangan atau penambahan massa. Semakin besar, semakin maksimum perubahan temperatur atau perubahan massa, maka itu yang dipakai, ya. Setelah dipakai, maka massa yang dibutuhkan oleh zat A itu sama dengan massa yang dibutuhkan oleh D, seperti itu, ya. Nah, ini adalah salah satu salah satu contoh dari metode job seperti ini, ya. Misal kita mau melihat berapa besar mol jumlah perak nitrat yang dibutuhkan untuk mendapatkan kalium kromat. Ya, pertama kita dengan konsentrasi yang sama tapi volumenya berbeda. Tapi totalnya sama, ya. Jadi di sini volume totalnya sama dan konsentrasinya tetap pada setiap kondisi. Yang berubah cuma volume dari masing-masing reaktan, ya. Pertama 5 dengan 45, 10, 40 dan seterusnya. Jadi ada pengurangan 5 untuk penambahan 5 mili untuk perak nitrat, pengurangan 5 mili untuk kalium kromat. Ternyata kita dapatkan mana yang maksimum di sini. Oh, belum, ya. Belum ada, ya. Di sini nggak ada. Masuk baru perhitungan. Oke. Nah, didapatkan massa produk yang paling maksimum di sini adalah ketika kondisi 7. Ya, ketika mol perak nitrat sama dengan mol kalium kromat. Ya. Seperti ini. Maka kondisi 7 memberikan hasil maksimum. Mol perak nitrat dengan kalium kromat adalah sebesar ini, 2:1. Artinya reaksi kimianya dapat ditulis sebagai berikut. Oh, ini ya, apa namanya? Grafiknya, ya. Seperti ini grafiknya. Nah, ternyata kondisi 7 itu adalah mol yang paling maksimum, ya. Kondisi 7 itu adalah massa yang di endapan paling maksimum. Oke. Kemungkinan yang dapat terjadi ketika job adalah sebagai berikut. Ya, ini yang paling kita inginkan, yang di atas ini yang kita inginkan, tapi yang di bawah ini yang kita tidak inginkan, ya. Tiba-tiba ada datar saja. Nah, untuk itu kita bisa tarik garis untuk bagian grafik yang bagian kiri, kemudian bagian kanan pun juga kita tarik garis. Maka kita akan dapatkan puncak di situ. Nah, puncak itu yang kita pakai sebagai massa yang paling maksimum gitu. Oke, praktikum hari ini reaksi oksidasi logam, reduksi ion tembaga 2 dalam padat larutan, kemudian perubahan warna indikator dalam reaksi asam basa, kesetimbangan kromat di kromat, dekomposisi hidrogen peroksida,
reduksi kalium permanganat, dan larutan timbal 2 dan KI. Dan juga reaksi larutan tembaga 2 sulfat dan natrium hidroksida. Oke, selamat praktikum. Oke, silakan kalian ke breakout room ya. Apakah ada breakout room yang disediakan? Ya, ada Kak. Sebentar. Sebelum ke breakout room, ini ada yang baru masuk nggak? Nanti link. Mangga Kak Wandi mau ngomong apa? Oh ya, nanti link praktikumnya akan diberikan pada asisten kalian masing-masing ya, linknya. Oke, udah itu aja Yusi. Iya, nuhun Kak. Sebentar ya, ini sekalian di-share apa namanya? Link videonya ya. Oh ya, atau sama asisten masing-masing. Nanti kalau misal udah masuk breakout room tapi belum ada asisten, langsung kabarin gitu ya. Takutnya asistennya terkendala koneksi gitu. Link videonya udah ada di chat room ya. Sambil masuk ke breakout sesuai kelompok ya. Silahkan, selamat praktikum. Yusi. Linknya gua kirim ke ini ya. Gua kirim ke WA ya, link ini. Iya, siap Kak. Oke. Link absensi. Yang belum bisa masuk breakout room, berkabar ya. Iya Kak, belum bisa masuk breakout room. Bentar. Ini NIM 85 kelompok apa? Kok G, Kak? Apa? Maaf Kak, saya lupa ganti nama. Ya, ini yang NIM-nya belum diganti. Sorry. Namanya yang belum sesuai format, biar mempermudah ya ini. Makasih udah ngingetin Kak. Maaf, tadi aku kelompok I. Padahal sebenarnya kelompok A, Kak. Keluar aja. Keluar baru masuk ke kelompok Iya, yang juga saya masuk Tapi nggak ada list kelompok A. Nggak ada opsinya kelompok A. masa bentar ya, ada nih. sama juga tadi Kak. Di apa maksudnya? Breakout room atau apanya? Iya, di join breakout room-nya cuma ada kelompok I doang. Gimana? Boleh diulang lagi? Di list breakout room-nya cuma ada kelompok I doang, Kak. Nggak ada kelompok A. Left ini, coba left ini, klik left, nanti coba left breakout room gitu. Tadi udah. Atau coba keluar dulu, ntar masuk lagi. Gua bisa kok masuk. Bisa. Coba lagi. Ini sambil aku pindahin yang belum bisa masuk ya. Oke. Diusahakan masuk, paksa aja, paksa masuk, suk ya. Dipaksa aja. Cut. Oh ya, yang namanya belum sesuai format segera diubah ya. Maaf Kak, tadi di breakout room I juga cuma ada satu partisipan saya doang, Kak. Bentar, coba ya. Permisi Kak, ini untuk absennya kan pilihannya A sampai E. Terus Ya. F-nya itu gimana ya Kak? Bentar. Ini
Saya paksa aja lah. Ini saya bisa ini paksain orang. Siapa yang belum bisa masuk? Saya paksain aja. Saya Kak. Saya Kak. Baik. Sebenarnya ini itu Kak ada bisa dilihat sih Kak di menu breakout room. Ini yang Yusi lagi masukin juga ini. Yo, dipaksain aja. Kadang emang suka kayak gini. Oke. Absensi ntar ini ya, to B. aku share di via apa? Aku masuk ke breakout room juga ntar. Iya, nah, oke. Ntar gua paksain semua ini. Yang belum sesuai dengan format, tolong diubah ya. Soalnya kalau enggak, dia tahu nih kamu kelompok berapa. Kamu nanya kalau videonya itu udah bisa diakses atau belum? Bisa Bisa langsung aja. harusnya, coba aja. Bisa nggak? Nggak buka bisa. nggak? Langsung aja. Nggak Saya bisa bisa Kak. masuk juga Kak ke websitenya. Nggak Oh, iya. bisa Kak. YouTube. Semuanya. YouTube. Bentar Kak. Coba YouTube. Ada YouTube nggak tadi? Dikirim nggak? Belum aku share Kak. Oh ya. Udah ya, ini di chat. Ini kok di Asprak aman nggak Grammarly can Asprak? help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Bayu. Halo Bayu. Hadir Kak. Bayu. Iya Kak. Ikut kelompok berapa? Aku kelompok 3 Kak. Berapa? Kelompok 3. Kelompok G, maaf, kelompok G. Bukan Kelompok G. G. Iya G. Oke, Sorry. dadah. Oke, sip. Makasih Kak. Ya. Revan. Kelompok berapa, Revan? Halo, Revan. Tidak ada ya? Udah pindah kayaknya Kak. Udah pindah ya? Oke. Ke asistennya nggak ada lagi ya? Aman. Udah. Aman. Oh ini Sebentar. Rahma gimana Rahma? Udah. Coba join, jangan kita paksain, soalnya lambat kalau kita paksain. Maaf Coba Kak. join Nggak juga. ada opsinya Kak. Nggak ada opsinya Kak. Kak maaf, Jadi kayak belum dibuka Kak. Oh gitu Udah ya? ini. Coba Udah lagi. sih. Ya Coba Kak, dari lagi. tadi juga cuma Tadi ada nggak list. ada opsinya. Nggak ada opsinya Kak. Coba lagi. Di Kak Wandi ada kan menunya? Ada. Gua Iya. Kayaknya ada. koneksi. saya juga nggak ada Kak. Kak maaf, saya Aspra kelompok C kayaknya emang belum ada deh. Mungkin bisa di-assign biar bisa mandiri Iya ini gitu lagi Kak. dimasukin satu-satu ya. Lagi dimasukin satu nih. Ntar ya saya cari ini settingnya. Kenapa nggak bisa? Maaf Kak, mungkin karena Kak Yusi sama Pak Wandi itu co-host sama host Kak. Jadi bisa ngelihat. Bentar ya. Wandi. Kak Wandi aku jadiin ini ya host. Apa? Host. Oke. Iya. Make Coba. host. Di UC udah dibuka sih. Oke. Kak, mungkin ini Kak yang let participant choose the room-nya diaktifin biar bisa pada masuk sendiri. Oke. Gimana? Gimana Bentar ya. settingnya ya? Kok settingnya tersembunyi semua? Security. Enable waiting room. Dah, coba masuk. Dah, masuk. Bisa nggak? Enggak. Masih belum bisa. Belum muncul. Belum Kak. Dan Kak Andi bisa jadiin UC host lagi nggak? Oke, coba ya gue cek kalau lu host lagi. Di Yusiana. Iya, more. Yang Yusiana Pratiwi Kak, bukan Yusiana aja. Ya. Yusiana. Sambil nonton video aja ya ininya. Make host. Yes. Ya. Reaksi kimia. Silakan sambil tonton ini ya.
Larutan tembaga sulfat sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung Gimana, bisa reaksi. nggak? Kemudian, masukkan sepotong tadi logam magnesium ini ke dalam nih, ini ya. larutan tersebut. Tadi ada yang bilang Amati di apa? perubahan yang terjadi pada awal Biar reaksi bisa masuk dan semuanya setelah 5 menit otomatis. reaksi berlangsung. Let participant choose Let biar bisa participant. milih masing-masingnya. Bentar, itu di bagian. Breakout room. Nah, di Security ininya biasanya. enggak Kak, di security mah Nggak ada ya? enggak ada. Yaudah Nggak ada masukin ya? aja. Punten Kak, mungkin boleh jadi saya co-host biar bisa saya bantu buat breakout room. Bentar. Tar, Siapa ini? coba ke gua dulu. Bentar ya. Coba ke gua dulu. Andi. Mana man? Mur. Coba ya. Udah belum? Udah Kak. Oke. Saya lihat security ya. Security. Settings. View. Kak, itu nanti di pas bagian breakout room-nya pilih option, terus ada ini allow participant to join Larutan breakout room asam klorida automatically. sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, option dulu, masukkan share sepotong logam yang seng ke breakout room, dalam terus larutan option. tersebut. Bentar ya. Amati perubahan yang terjadi pada awal Kayaknya reaksi breakout room-nya dan harus ditutup dulu deh. Tadi pas di awal tuh ada menu option gitu. Tapi kalau udah di open Oh gitu setelah ya. 5 nggak ada menit pilihannya reaksi tadi. berlangsung. Terus susah ya kalau gitu ya. Sebentar ya. Larutan perak nitrat sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, masukkan sepotong logam tembaga ke dalam larutan tersebut. Sambil nonton video aja ya. Amati perubahan yang terjadi pada awal reaksi dan setelah 5 menit reaksi berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan ketiga reaksi tersebut, apakah ketiga reaksi dapat berlangsung secara spontan? Tuliskan persamaan reaksi yang setara untuk masing-masing reaksi. Gunakan data potensial reduksi standar E0 untuk masing-masing reaksi. Siapkan tabung reaksi. Isi dengan sesedikit mungkin padatan tembaga sulfat pentahidrat dan padatan kalium iodida. Lalu amati perubahan yang terjadi. Kawan di. Ya. Gimana? Siapkan Udah 2 bisa buah belum? tabung reaksi. Masing-masing diisi dengan sesedikit mungkin padatan tembaga Saya tutup sulfat dulu, pentahidrat dan padatan tutup dulu kalium ininya. iodida. Larutkan kedua padatan dalam masing-masing tabung reaksi dengan 3 ml aqua DM. Gunakan batang pengaduk jika padatan sulit untuk larut. Gimana udah Kak? Oke. Breakout room-nya udah dibuka lagi nggak? Belum. Settingannya diubah dulu Kak. Campurkan larutan kalium iodida ke dalam larutan tembaga sulfat. Lalu amati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan, apa perbedaan reaksi yang terjadi dalam fasa padat dengan larutan? Tuliskan persamaan reaksi untuk masing-masing reaksi tersebut. Kawan di.
Larutan kalsium hidroksida 0,1 molar sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Udah ada Nah, Kak, kayaknya sekarang bisa. udah ada. Nah, Maaf kita ya. Problem solve ya. Oke, silakan masuk ke Oke. breakdown solve masing-masing. Maaf ya semuanya. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin bisa nonton video dulu ya sambil nunggu. Tadi kan hari kedua lagi. Kemudian, Nanti mungkin aku tunggu sampai 7.40 ya buat nonton videonya. Mungkin tambahkan kalau ada 2 tetes kendala larutan bisa langsung disampaikan aja. indikator Bisa akses kan fenolftalin ke videonya? dalam larutan tersebut. Oke, mantap. Ke dalam larutan kalsium hidroksida tersebut, tambahkan 2 ml larutan asam oksalat 0,1 molar. Amati apakah ada perubahan warna larutan. Beri penjelasan mengapa hasil pengamatannya demikian. Larutan amonia 0,1 molar sebanyak 2 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 2 tetes larutan indikator fenolftalin ke dalam larutan tersebut. Ke dalam larutan amonia tersebut, tambahkan 2 ml larutan asam asetat 0,1 molar. Amati apakah ada perubahan warna larutan amonia setelah penambahan larutan indikator dan larutan asam asetat. Beri penjelasan mengapa hasil pengamatannya molar. Amati larutan indikator fenolftalin ke dalam 0,1 molar sebanyak. Beri penjelasan mengapa hasil pengamatannya demikian. Yang pertama dan reaksi yang kedua. Siapkan 2 tabung reaksi, kemudian masing-masing diisi dengan 1 ml larutan kalium kromat. Ke dalam tabung pertama, tambahkan 5 tetes larutan asam klorida. Amati apakah warna larutan berubah atau tidak. Untuk tabung kedua, tambahkan 5 tetes larutan natrium hidroksida 1 molar. Amati apakah warna larutan berubah atau tidak. Siapkan 2 tabung reaksi, kemudian masing-masing diisi dengan 1 ml larutan kalium dikromat. Ke dalam tabung pertama, tambahkan 5 tetes larutan asam klorida. Amati apakah warna larutan berubah atau tidak. Untuk tabung yang kedua, tambahkan 5 tetes larutan natrium hidroksida 1 molar. Amati apakah warna larutan berubah atau tidak. Bandingkan hasil percobaan bagian pertama dengan bagian kedua. Tentukan pH larutan, asam ataukah basa untuk masing-masing ion oksi kromium 6 tersebut. Tuliskan persamaan reaksi kesetimbangan ion dikromat dan ion kromat dalam suasana asam dan basa. Larutan hidrogen peroksida 3% sebanyak 5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian, tambahkan sedikit padatan kalium iodida ke dalam larutan tersebut.
amati perubahan yang terjadi. Siapkan larutan kalium permanganat 0,05 molar dalam suatu tabung reaksi. Dalam tabung reaksi yang lain, masukkan 1 ml asam oksalat 0,1 molar dan 2 ml asam sulfat 2 molar. Kemudian, ke dalam larutan tersebut, tambahkan larutan kalium permanganat 0,05 molar tetes demi tetes sampai diamati adanya perubahan warna dan sambil dikocok. Perhatikan waktu yang diperlukan larutan kalium permanganat untuk berubah warnanya serta jumlah kalium permanganat yang diperlukan. Larutan kalium permanganat 0,05 molar tetes demi tetes sampai diamati adanya perubahan warna dan sambil dikocok. Perhatikan waktu yang diperlukan larutan kalium permanganat untuk berubah warnanya serta jumlah kalium permanganat yang diperlukan. Dalam tabung reaksi, masukkan 1 ml besi 2 0,1 molar dan 2 ml asam sulfat 2 molar. Kemudian, ke dalam larutan tersebut, tambahkan larutan kalium permanganat 0,05 molar tetes demi tetes sampai diamati adanya perubahan warna dan sambil dikocok. Perhatikan waktu yang diperlukan larutan kalium permanganat untuk berubah warnanya serta jumlah kalium permanganat yang diperlukan. Manakah waktu yang lebih cepat terjadinya perubahan warna kalium permanganat? Pada reaksi pertama ataukah reaksi yang kedua? Beri penjelasannya mengapa hasilnya demikian. Tuliskan persamaan reaksi setara untuk kedua reaksi tersebut. Tuangkan sebanyak 2 ml larutan kalium iodida 0,1 molar ke dalam gelas kimia 50 ml. Kemudian, tambahkan larutan tersebut dengan larutan timbal asetat 0,1 molar sebanyak 2 ml. Letakkan sebuah kertas saring di atas sebuah kaca arloji dan timbang massa totalnya menggunakan neraca analitis.
ditimbang secara bersama-sama. Catat massa kertas saring dan kaca arloji dalam buku Anda. Letakkan kertas saring tersebut di atas sebuah corong dan Erlenmeyer. Tuang campuran timbal asetat dan kalium iodida ke dalam kertas saring menggunakan bantuan batang pengaduk. Hati-hati jangan sampai tumpah. Bilas batang pengaduk dan gelas kimia dengan aqua DM sebanyak 3 kali. Pastikan semua endapan terbilas dengan sempurna. Setelah tidak ada lagi filtrat yang turun, letakkan kertas saring di atas kaca arloji dan keringkan kertas saring berisi endapan tersebut ke dalam oven dengan temperatur 100 derajat Celcius selama kurang lebih 30-45 menit. Dinginkan kertas saring dan kaca arloji pada temperatur ruang. Timbang kertas saring yang berisi endapan timbal iodida dan kaca arloji dengan neraca analitis. Hitung berat teoritis produk reaksi dari 2 ml timbal asetat 0,1 molar dan 2 ml kalium iodida 0,1 molar. Kemudian hitung persen rendemen endapan timbal iodida jika diperoleh massa endapan sebesar 0,0305 gram. Siapkan larutan natrium hidroksida 1 molar dan larutan tembaga sulfat 1 molar ke dalam gelas kimia. Kemudian, ukur masing-masing temperatur larutan. Oke, karena udah 7.40, kita mulai aja. Teman-teman udah lihat videonya kan? Takar sejumlah tertentu. Jawab dong. Udah selesai belum nonton videonya tadi? Masih menonton kok. Saya masih yang bagian Kurang berapa menit kira-kira? udah hampir selesai kok. Dari bagian 8. Larutan tembaga sulfat Berarti ke dalam bentar ya? gelas ukur. Berapa? Kira-kira kalau udah bilang aja ya. Soalnya lumayan banyak juga materi. Sama aku pengen nanya nih buat teman kalian yang 078 atas nama Wahida Hamidah Bahar itu kemana ya? Lakukan hal yang sama Keluar, Kak. Enggak. Udah Keluar. dari Oke. untuk larutan natrium hidroksida.
Kemudian, tuangkan secara bersamaan kedua larutan tersebut ke dalam gelas kimia. Segera amati perubahan suhu yang terjadi pada reaksi. Jika diperoleh data sebagai berikut, buat grafik delta T, perubahan temperatur, terhadap Pasti gila lagi. Udah selesai Kak. Oke, mungkin aku mulai aja karena udah 7:43 ya juga. Oke, sebelum memulai praktikum pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran selama praktikum. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai dan dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin dulu, nama aku Yusuf Kurniawan. NIM-nya 1222089 dari Teknik Perminyakan Angkatan 2020. Nah, aku di sini sebagai asisten praktikum di room F. Nah, oke. Sebelumnya kalau kalian udah ada kayak itu nggak grup-grup gitu, grup lain atau grup WA gitu, mungkin bisa nanti aku dimasukin, soalnya kalau kalian ada kendala-kendala gitu bisa langsung tanya gitu. Soalnya yang menilai laporannya kan aku juga kan. Jadi kalau oke, sama aku mau off cam ya, soalnya itu. Oke. Apa udah kelihatan teman-teman? Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang modul 1 tentang reaksi-reaksi kimia dan stoikiometri reaksi kimia. Nah, jadi reaksi kimia itu apa? Reaksi kimia itu merupakan suatu proses yang pada umumnya melibatkan dua atau lebih reaksi yang menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dengan reaksinya. Nah, secara umum reaksi kimia ini dibagi jadi dua. Ada reaksi redoks dan reaksi asam basa. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu nggak bedanya reaksi redoks sama reaksi asam basa itu apa? Kayak ciri khasnya gitu. Kalau redoks terjadi perubahan bilangan oksidasi ya Kak? Perkenalan dulu ya kalau mau jawab gitu. Perkenalan nama NIM gitu. Kak, saya izin menjawab Kak. Ivan Timothy Dio, NIM 075 Kak. Oke, tadi
adanya perubahan bilangan oksidasi gitu ya. Ya, jadi benar banget teman-teman, ada perubahan bilox ya. Nah, perubahan bilox ini kenapa bisa ada perubahan bilox? Itu terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi biloxnya berubah. Kalau reaksi asam basa itu ya reaksi yang terjadi antara asam dan basa gitu. Nah, perubahan yang dapat diamati dari reaksi kimia itu sebagai berikut. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia itu bisa dilihat dari ini ya. Misalnya kayak ada pembentukan gas sebagai produk reaksi, adanya endapan sebagai produk reaksi, perubahan pH, warna, temperatur. Itu kalau ada itu berarti kemungkinan besar itu terjadi reaksi kimia. Nah, ini adalah contoh reaksi redox. Yang atas itu terjadi pembentukan gas. Nah, yang berubah, bilox yang berubah itu yang mana sih? Nah, ini kan Al, ini kan 0 biloxnya kan. Kemudian H di sini itu biloxnya +1. Nah, Al di sini itu +3. Nah, yang H di sini itu 0. Jadi antara Al yang di sini ke Al yang di sini itu kan terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Itu namanya mengalami oksidasi. Nah, kalau yang H di sini itu kan terjadi penurunan bilox, itu namanya reduksi. Nah, begitu juga contoh-contoh yang di bawahnya itu yang terjadi antara Fe plus dan Fe3 plus menjadi Fe2 plus, kemudian ada dari CO menjadi CO2, itu juga terjadi perubahan bilox ya. Nah, kemudian juga ada reaksi asam basa. Nah, ini ada neutralisasi, pembentukan endapan, dekomposisi termal. Oke, next aja. Nah, kita masuk ke percobaan 1 nih. Mungkin ada setelah nonton video tadi, mungkin ada teman-teman kayak bisa menjelaskan gitu, kayak apa ya, yang terjadi selama praktikum itu apa, perubahan apa yang terjadi yang bisa diamati gitu. Mungkin bisa teman-teman, ada nggak yang mau nyoba? Nggak ada? Saya mau coba deh, Kak. Oke, gimana? Fosfat sebanyak 2 Izin ml dimasukkan perkenalan. ke Saya dalam NIM tabung 075 reaksi. tadi, Kak. Oke, Kemudian tadi saya ngeliat masukkan sepotong ada logam yang merkuri perubahan ini, Kak, langsung. perubahannya tuh ada perubahan fase dia 2 jadi gas gitu, ml Kak. dimasukkan Di hasil ke reaksinya. dalam larutan reaksi. Itu yang percobaan nomor berapa? Kan ada 3 percobaan kan, dalam percobaan 1 ini ada 3 larutan. Itu yang pertama, kedua, atau ketiga? Ya mungkin aku jawab aja ya. Itu ada di percobaan 2 ya, yang HCl sama Zn itu menghasilkan gas. Ada gas yang terbentuk. Jadi kan di sini itu ada 3 percobaan ya. Yang pertama itu kita ada larutan tembaga sulfat 2 molar, kemudian direaksikan dengan 1 keping logam magnesium. Nah, nanti dari situ itu terbentuk padatan hitam. Nah, setelah 5 menit diamati, itu ternyata padatan hitamnya itu makin banyak. Nah, yang kedua, itu larutan HCl 2 ml itu direaksikan dengan 1 keping zinc. Nah, dari situ terbentuk gas. Gas yang terbentuk itu setelah 5 menit itu juga makin banyak. Nah, yang ketiga, itu AgNO3 dan CO. Nah, dari situ itu terbentuk padatan hitam. Nah, setelah 5 menit diamati, padatan hitamnya itu juga makin banyak. Nah, ini ya, CO tembaga sulfatnya warna biru, Mg-nya warna metalik, kemudian Mg-nya itu larut dan terbentuk endapan hitam. Nah, ini ada yang percobaan 2, HCl sama Zn, itu terbentuk gelembung gas, itu yang berupa gas hidrogen. Nah, yang ketiga itu terbentuk padatan perak Ag. Nah, dari sini kan bisa kita lihat kan sesuai dengan apa yang tadi aku jelasin di slide awal itu bahwa ciri-ciri reaksi kimia itu terbentuk endapan,
terbentuk gelembung gas, kemudian terbentuk padatan. Nah, prinsip dari reaksi ini itu apa? Ini adalah reaksi redoks ya. Karena terjadi perubahan Bilox. Dari sini misal ya, Mg-nya itu 0, kemudian di sini itu Mg-nya plus 2. Kan terjadi oksidasi. Sedangkan di sini itu Cu-nya itu plus 2, di sini 0. Berarti terjadi reduksi. Nah, reaksi redok ini itu sangat bergantung pada yang namanya deret volta. Ini kan reaksi pendesakan gitu kan. Spesies yang mengalami reduksi itu harus memiliki potensial reduksi yang lebih positif dibandingkan dengan spesies yang mengalami oksidasi. Jadi bisa disimpulkan itu spesies yang bisa mendesak itu adalah spesies yang memiliki bilangan memiliki potensial reduksi yang lebih kecil. Misalnya. Nah, tadi kan kespontanan reaksinya itu gimana? Tadi kan reaksi antara Cu sama Mg kan. Di sini Cu itu positif, sedangkan Mg itu -2 ya. Karena Mg itu lebih negatif, jadi dia bisa mendesak si Cu. Dia bisa membuat Cu itu mengalami reduksi. Jadi reaksinya itu berlangsung spontan. Nah ini ya, jadi yang lebih positif potensial reduksinya itu mengalami yang namanya reduksi. Kalau yang negatif itu mengalami oksidasi. Kalau misal reaksi ini aku balik jadi gini. Menurut teman-teman bisa nggak? Bisa, Kak. Itu siapa yang jawab? Farik 169210074. Nah, jadi sebenarnya itu bisa ya, cuma tidak terjadi secara spontan. Jadi kalau kamu cuma biarkan saja, itu nggak bakal terjadi reaksi. Jadi reaksinya itu perlu ada energi dari luar. Tapi kalau kamu biarkan kayak di udara bebas, itu dia nggak akan bereaksi kembali. Jadi reaksinya itu cuma satu arah. Nah, bagaimana jika kita menambahkan logam Cu ke dalam MgSO4? Nanti tidak akan terjadi reaksi, karena reaksinya itu tidak spontan. Karena, kenapa tidak spontan? Karena kan, tadi kan kalau dibalik ya, ini kan Cu dari 0 itu ke plus 2. Nah, di sini kan terjadi oksidasi kan. Sedangkan dari sini ke sini, itu dari 0 ke plus 2. Ini kan terjadi reduksi. Tapi kita lihat dari ini, dari potensial reduksinya, itu tidak mungkin terjadi. Karena kan kita tahu deret volta kan ya. Semakin dia ke kanan, itu kan semakin reaktif. Kalian tahu deret volta kan? Yang itu Bahasa rencana. Nah, itu ya. Mg. Nah, itu kan semakin ke sana, itu semakin reaktif, mudah mengalami oksidasi, sedangkan kalau ke sana itu mengalami reduksi. Jadi reaksinya bersifat satu arah. Kalau kespontanannya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau tanyain nggak dari sini? Saya, Kak. Ya. Muhammad Rafadilah, NIM 169210077. Izin bertanya, Kak. Tadi kan dijelaskan bahwa misalnya nih, tadi kan reaksinya, misalnya ada satu reaksi yang bersifat spontan gitu kan. Nah, ketika dibalik itu kan menjadi tidak spontan ya kan. Nah, terus tadi katanya memerlukan energi dari luar. Nah, energi dari luar itu dalam bentuk apa ya, Kak? 3 ml aqua. Nah, itu seperti kalium kamu iodida. tahu, kan kita mengenal ada yang namanya sel volta sama sel elektrolisa. Nah, kalau Diisi sel dengan volta itu sedikit terjadi secara spontan, kalau sel elektrolisa itu untuk larut. kebalikannya. Jadi dia reaksinya itu tidak spontan, dibantu dengan adanya energi tidak potensial dari baterai. Biasanya kadang kita pakai listrik itu kalau di sel elektrolisa. Elektrolisis. Mungkin itu apa penjawab? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke. Mungkin aku lanjutkan aja. Nah,
kita masuk ke percobaan kedua. Ada yang mau kasih tahu nggak? Apa? Saya Kak, Ya. Muhammad Oke, boleh, Rafadilah 169210077. Izin menjawab Kak. Yang tadi dalam fase padat itu tadi terbentuk padatan hitam pada permukaannya. Terus kalau pada fase larutan itu kan tadi kan masing-masing dicampur aqua DM. Nah itu nanti pas masing-masing udah dicampur, terus nanti dicampur lagi, itu berubah warnanya menjadi Kemudian, coklat gitu Kak, 0,1 coklat keruh. molar sebanyak 2 ml Oke, iya dimasukkan benar ke banget dalam sih. tabung reaksi. Jadi pada percobaan Tambahkan ini 2 tadi kan tetes larutan itu indikator benar ada fenolftalin ke dalam larutan tersebut. Ada dua CuSO4 itu yang satunya fase solid, yang satunya aqueous, larutan. Nah, dari masing-masing itu ditambahkan larutan Ki. Satunya itu Ki yang padat gitu, sama satunya itu yang aqueous. Nah, dari situ ada perbedaan nggak? Ada yang mau jawab nggak? Ada perbedaan nggak? Ya. Ya. Iya benar banget yang dikatain tadi. Jadi benar ya, kecepatan reaksinya atau laju reaksinya itu tidak sama. Yang fase larutan itu lebih cepat dibandingkan fase padat. Nah, di sini kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa yang larutan itu lebih cepat daripada yang padat? Karena saya izin menjawab Kak. Iya. Mungkin kenapa bisa lebih cepat? Nama NIM dulu. Oh ya. Nama Farid Fauzi NIM 169210074. Mungkin kenapa bisa lebih cepat karena dia terionisasi gitu, terdisosiasi. Jadi ketika dalam larutan lebih cepat dibandingkan dalam bentuk padatan gitu. Dari bentuk partikelnya juga kalau dalam bentuk larutan lebih mudah bereaksi karena dari satu atom dan atom lainnya lebih mudah untuk melakukan sebuah reaksi gitu, maupun membuat sebuah ikatan ataupun melepas ikatan yang lama. Iya benar banget sih. Jadi benar karena dalam fase larutan itu kan kayak molekulnya itu kayak terionisasi, benar. Jadi kalau terionisasi gitu kan kemungkinan terjadinya reaksi atau kemungkinan terjadi tumbukan antara satu molekul dan molekul lain kan semakin besar gitu kan. Kayak permukaan yang bersentuhan itu juga semakin besar. Jadi memungkinkan terjadinya reaksi itu lebih cepat. Kalau fase padat itu kan reaksinya kayak berlangsung dalam satu muka gitu, antar satu muka padatan gitu. Kalau larutan itu kan bisa menyebar gitu, jadi reaksinya dapat berlangsung pada seluruh larutan. Nah ini dari padatan biru, kemudian ada padatan putih, dicampurkan. Nah terjadi coklat kehitaman di batas fasa. Nah jadi bedanya itu kayak bidang untuk bersentuhannya itu cuma ada di batasnya aja, jadi nggak di seluruh bagiannya gitu. Kalau larutan itu kan kemungkinan bisa kayak mencampur gitu kan. Nah, dari larutan biru sama larutan tak berwarna itu hasilnya ini terbentuk endapan putih dan larutan warna keruh coklat. Jadi warna coklatnya itu karena K+ dan endapan putihnya itu dari CUI. Jadi terbentuk coklat keruh ya, perubahan warna. Nah, tadi udah dijelaskan ya apa bedanya. Jadi perbedaannya itu terletak pada laju reaksinya. Oke. Next.
Nah, selanjutnya kita masuk ke percobaan ketiga. Ada yang mau volunteer lagi nggak? Saya boleh. Saya Kak. Ya siapa itu? Terserah. Yang duluan siapa tadi? Oke, nama saya Farik Fauzi, NIM 169211074. Jadi kan ini antara reaksi yang pertama sama reaksi kedua itu kita makan phenylephthalate, terus awalnya kan berwarna ungu. Itu karena phenylephthalate itu pada larutan yang basah, di mana ini kalsium hidroksida sama amonia ini kan basah. Terus ditambah phenylephthalate menjadi warna ungu. Jadi pada larutan basah, phenylephthalate itu menjadikan si larutan warna ungu. Lalu setelah ditambahkan sama ini ada yang pertama ditambahkan sama asam oksalat. Nah, itu dia menjadi putih keruh ya tadi, putih keruh. Nah, itu karena setelah ditambahkan dengan asam, maka kadar basanya itu semakin rendah sehingga mencapai sebuah titik titrasi mungkin ya. Nah, terus untuk yang kedua juga sama, ditambahkan juga sama asam asetat gitu. Begitu pula amonia kan dia basah, ditambahkan sama asam, jadi kadar asamnya mencapai titrasi sehingga jadi putih bening tadi ya. Nggak salah. Itu Kak. Nah, iya benar banget sih. Nah, pada percobaan 3 ini benar yang dikatakan digunakan indikator phenylephthalate ini berfungsi kayak itu. Kalau kalian tahu kertas lakmus gitu sebagai indikator asam basa gitu. Jadi kalau untuk phenylephthalate ini pada suasana asam itu sama basa itu warnanya beda. Jadi kalau dalam suasana basa itu dia warnanya pink, kalau pada suasana asam dia itu kayak bening tidak berwarna gitu. Di sini ada gambarnya nggak? Ini kan phenylephthalate ditambah kalsium hidroksida itu nanti berwarna ungu. Nah, setelah ditambah itu H2C2O4 nanti dia kan bersifat asam. Nah, dia semakin lama itu akan jadi putih keruh, akan berubah warna. Jadi tidak berwarna gitu karena ada padatan. Karena ada padatan CaC2O4 dia jadi putih keruh. Nah, terus yang kedua itu juga sama. Dari phenylephthalate itu ditambah amonia itu kan bersifat basah jadi warnanya ungu, kemudian ditambah asam asetat jadi dia berubah warna dari ungu menjadi tidak berwarna. Nah, kira-kira mengapa terjadi perubahan warna? Tadi udah jelasin ya, karena itu ada indikator phenylephthalate ya. Phenylephthalate itu bersifat sebagai indikator asam dan basa. Jadi memiliki spesies yang berbeda pada suasana asam dan suasana basa, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan warna dalam larutan. Nah, menurut kalian nih, apa sih yang membedakan reaksi A dan B? Ada yang mau jawab nggak nih? Tadi kan sama-sama phenylephthalate dalam basa, kemudian ditambah sedikit asam gitu, terus berubah jadi tidak berwarna. Nah, kira-kira yang membedakan apa sih? Ada yang mau coba jawab? Iya. Saya boleh nggak? Iya, boleh. Kalau dilihat dari persamaannya sih, yang A itu membentuk endapan itu. Kalau yang di bawah dia jadi aqua saja Kak, dan dia tidak berwarna, berarti dia jadi asam gitu Kak, pas penambahan CaCO2. Dan yang di atas itu kurang tahu sih itu asam atau basa, tapi kayaknya itu netral ya Kak, karena ada garam itu. Jadi ini tetap asam ya, soalnya kan dia kan berubah jadi putih kan, dan tidak berwarna, cuma karena ketambahan CaC2O4 itu dia jadi putih keruh gitu. Nah, kalau dari pengamatan di video, kalau mungkin kalian udah lihat ya, itu pada reaksi A itu larutan
tembaga hidroksida itu bersifat basa kuat. Nah, jika ditambah phenolphthalein itu dia berwarna pink. Nah, penambahan asam oksalat itu menyebabkan larutan itu perlahan-lahan jadi asam. Nah, tapi kan tadi kan basa kuat kan ya. Jadi dia kayak perlahan-lahan gitu berubah warnanya. Nah, kalau pada reaksi B itu kan NH3 ya, amonia, itu kan termasuk basa lemah. Jadi laju perubahan warnanya itu lebih cepat pada reaksi yang B. Jadi yang A itu lambat, yang B itu cepat. Itu sih perbedaannya. Kalau dari pengamatan yang ada di video. Kan kalau itu yang A itu kayak di skip nggak sih di videonya? Jadi kayak di skip lama gitu baru berubah warna gitu. Tapi kalau yang B itu cepat banget. Nah, ini dia tahap perubahan pada indikator berdasarkan pH. Nah, tadi kalsium hidroksida itu sebagai basa kuat dan NH3 itu sebagai basa lemah. Dengan konsentrasi yang sama, itu basa kuat memiliki pH yang lebih tinggi sehingga membutuhkan asam yang lebih banyak sehingga waktunya itu juga semakin lama perubahan warnanya. Oke, kita masuk ke percobaan keempat. Mungkin ada yang mau volunteer lagi? Atau Saya, Kak. Oke. Siapa tuh? Muhammad Fadilah, NIM 169210077. Jadi berdasarkan yang pengamatan tadi di video, tadi yang pas tabung pertama itu kan kalium kromat ya, kalau nggak salah, K2CrO4, terus ditambah apa tadi, HCl. Itu yang aku jelasin yang B dulu. Iya. Ditambah HCl itu berubah warnanya menjadi oranye gitu. Terus kalau yang K2Cr2O4 terus ditambah NaOH, ini yang A pada tabung kedua, itu tidak berubah warna berdasarkan yang di video tadi. Lalu yang asam dan basa. Kembali. Hidrogen peroksida 3% yang A tabung sebanyak 1 5 ml itu berubah warna jadi oranye. Nah, terus yang A tabung 2 itu tidak berubah warna. Iya. Lalu yang B itu tidak berubah warna yang ditambah HCl. Lalu yang B tabung 2 itu berwarna menjadi kuning warnanya. Yang dari oranye menjadi kuning gitu. Oke. Nah, jadi di percobaan ini, nah ini ada warna-warnanya sih. Nah, jadi ini adalah reaksinya pada percobaan A tabung 1 itu ada terjadi perubahan warna dari kuning menjadi jingga. Kalau tabung 2 itu benar ya katakan tadi kayaknya dari kuning itu tetap jadi kuning karena tidak terjadi reaksi ya. Untuk tabung B, untuk percobaan B itu pada tabung 1 itu tidak terjadi perubahan warna dari jingga itu tetap jadi jingga. Sedangkan pada tabung 2 itu dari jingga itu menuju kuning. Nah, teramati perubahan warna itu kalium kromat dari kuning itu menjadi jingga ketika dia tambah asam ya. Hal ini berarti kayak menunjukkan perubahan dari asam kromat itu menjadi dikromat. Dari kalium kromat itu menjadi dikromat. Nah, perubahan sebaliknya itu juga terjadi dari larutan itu pada percobaan B tabung 1 itu dari kalium pada tabung 2 percobaan B tabung 2 itu dari kalium dikromat itu yang warnanya jingga itu berubah jadi kromat yang menjadi warnanya kuning. Jadi yang perlu aku highlight di sini itu kalium kromat itu warnanya itu kuning, kalau dikromat itu warnanya jingga. Nah, meskipun seakan-akan kalian lihatnya itu kayak ini reaksi redoks ya. Tapi sebenarnya reaksi yang terjadi itu kayak cuma dimerisasi biasa gitu, kesetimbangan antara kalium kromat dan dikromat pada suasana asam dan suasana basa.
Jadi pada suasana asam itu dikromat itu lebih stabil, sedangkan pada suasana basa itu kromat itu yang lebih stabil. Nah ini ya, ini kan kromat kan awalnya, itu ditambah asam, jadi dia jadi dikromat karena dikromat itu stabil pada asam. Sedangkan percobaan 2 itu dikromat ditambah basa itu ya tetap dikromat karena apa? Karena dia stabil dalam kondisi ya dikromat dikromat asam ya harusnya. Nah ini dikromat itu ditambah asam itu kan dia tidak bereaksi karena karena dia udah stabil dalam kondisi asam. Oh ini harusnya C. Sedangkan ini ditambah basa itu kan tadi yang stabil dalam kondisi basa itu kan kromat, jadi dia akan berubah warna. Oh ini tadi kromat bukan dikromat, Pak. Nah ini kan kromat itu kan udah stabil dalam kondisi basa, itu jadi dia tidak bereaksi. Jadi mungkin aku tulis di sini aja CrO4 2- itu stabil dalam basa, sedangkan Cr2O7 2- itu dalam asam. Nah ini kestabilannya. Nah dari percobaan ini apa sih yang bisa kita simpulkan? Jadi percobaan itu menunjukkan bahwa keasaman atau pH itu dapat mempengaruhi spesies yang ada pada larutan dalam suatu senyawa tertentu. Nah, dalam kasus ini itu kalium dikromat itu mengalami dimedisasi menjadi kalium dikromat pada suasana asam dan akan terurai kembali pada suasana basa menjadi kromat. Nah, ini terjadi kesetimbangan dimedisasi ya antara kromat dan dikromat. Nah, mungkin kita lanjut aja. Lanjut ke percobaan 5. Ada yang mau coba jelasin? Di pengamatan ada apa aja? Oke, siapa itu yang dulu? Iputu Arya Lagarda Rakasiwi, NIM 169211073. Oke. Jadi di percobaan kelima, pada percobaan itu ada larutan H2O2 atau hidrogen peroksida 3% sebanyak 5 ml ditambahkan ke padatan Ki. Lalu setelah ditambahkan reaksi langsung berubah menjadi larutan langsung berubah menjadi larutan berwarna kuning dan memunculkan gelembung gas. Oke, sudah? Sudah. Nah, kira-kira kalian tahu nggak nih gelembung gas yang terbentuk itu gelembung gas apa? Apa hidrogen atau oksigen atau nitrogen? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Kak. Hidrogen ya, Kak? Oksigen ya harusnya. Harusnya ada reaksinya di sini. Nah, ini dia terbentuk jadi H2O plus oksigen. Tadi yang jawab siapa? Saya, Kak, yang tadi bilang hidrogen. Siapa saya? Ivan Timothy Dio, Kak, 075. Oke. Nah, jawabannya oksigen ya yang benar. Dari H2O2 itu menjadi air plus oksigen. Nah, tadi kan larutan Ki larutan H2O2 itu ditambah Ki. Hidrogen peroksida ini sifatnya kayak mudah terurai gitu. Meskipun di udara bebas dia mudah terurai. Larutannya terbentuk larutan warna kuning dan terbentuk perubahan gas, terbentuk gelembung gas. Dari yang warnanya putih ya, dari warnanya putih itu menjadi kuning ketika ditambah sedikit padatan Ki. Nah, dari reaksi ini yang bisa kita simpulin ini berarti apa? Ini termasuk jenis reaksi apa? Ada yang tahu nggak? Setengah reaksi kan?
Bukan jenis reaksinya. Reaksi Apa reduksi reaksi ya? asam basa? Oh, Apa? Izin Ya, izin jawab Kak. ya. Apa Eh, jawabannya? saya Patrick Nathanael, NIM 6169211084. Reaksi dekomposisi mungkin Kak. Bisa sih, bisa reaksi dekomposisi. Kalau di materi kita bahasnya ini kan masuk reaksi redox kan ya? Ya nggak? Nah, tapi ada yang aneh nih dari reaksi ini. Ada yang tahu nggak? Ini kan reaksi redox. Nah, dari reaksi ini itu ada yang aneh. Ada yang spesial gitu loh. Ada yang bisa nambahin nggak? Ya. I-nya hilang. Oke. Sama IO min-nya juga hilang sih. Oke, mungkin aku jawab aja. Jadi ini merupakan reaksi yang namanya identifikasi jenis reaksi itu termasuk reaksi autoredox atau disproporsionasi. Nah, itu reaksi apa? Jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi H2O2 ini mengalami oksidasi sekaligus mengalami reduksi. Nah, H di sini itu, nah O di sini kan min 2 ya. Berapa? Ya, min 2. Ini plus 1 ya. Atau berapa? Min 1. O2-nya. O-nya min 1. O2-nya min 1. Oh, O2-nya min 1. Ini plus 1. Plus 1. Plus 1. Oke. Nah, dari sini O2-nya kan 0. Terus H-nya di sini itu berapa? Plus 1. Plus 1. Iya, plus 1. Ya. Harusnya bukan gini sih. O-nya ya min 2, terus H-nya itu Plus 2. Plus 2 ya? Iya. Nah, gini harusnya. Soalnya yang jadi tetapan itu, yang sifatnya tetap itu adalah O ya. Bukan hanya O-nya itu yang lebih jadi acuan gitu. Bisa ganti-ganti di mana-mana gitu. Nah, dari sini itu bisa kita lihat hanya itu mengalami reduksi. Sedangkan O yang di sini itu mengalami oksidasi. Nah, jadi ini adalah fenomena yang cukup unik ya. Jadi terjadi yang namanya reaksi autoredox. Jadi satu zat itu mengalami apa tadi yang namanya apa? Mengalami ya dipecah jadi dua lah. Mengalami oksidasi sekaligus reduksi gitu. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak peran KI itu apa? Kan tadi kan KI ini kan menghasilkan ion imin ya. Nah, imin di sini itu ada 2 ternyata. Dan dia itu tidak dihasilkan kembali. Dia itu dihasilkan kembali cuma di reaksi totalnya itu dia tidak muncul. Ada yang tahu nggak imin fungsinya sebagai apa? Ingin menjawab Kak. Ya. Ibu Tua Rela Gadara Kasiwi, NIM 1692103. Menurut saya, peran KI ini sebagai katalis karena tadi larutannya langsung berubah menjadi warna kuning. Itu tadi siapa? Lupa. Ibu Tua Rela Gadara Kasiwi. NIM-nya? 169211073. Nah, ya benar banget sih. Jadi KI ini berfungsi sebagai katalis ya, teman-teman. Jadi benar yang dikatakan tadi. Jadi setelah H2O2 itu kan awalnya kan kayak nggak bereaksi gitu kan, nggak terurai, nggak terdekomposisi. Nah, setelah ditambah KI itu dia langsung bereaksi, reaksinya jadi lebih cepat. Jadi yang perlu kalian highlight dari katalis ini itu dia apa ya? Bukan tidak ikut bereaksi dalam suatu reaksi, tapi dia itu sebenarnya ikut. Cuma dia itu digunakan untuk bereaksi, tapi dihasilkan kembali di akhir produknya gitu. Jadi dia tetap
setelah digunakan itu dihasilkan kembali, kemudian hasil itu digunakan kembali, jadi terus gitu kayak siklus gitu. Nah, sebenarnya itu reaksi ini itu terjadi baik adanya KI ataupun nggak ada KI. Tapi kalau tanpa KI itu reaksinya kayak berlangsung lambat sekali. Jadi kayak sulit teramati gitu. Gelembung-gelembung oksigennya itu jadi nggak kelihatan gitu karena reaksinya lambat banget. Nah, setelah ditambah KI itu sebagai katalis, maka dia itu berfungsi sebagai untuk mempercepat reaksi ya. Itu sama fungsi katalis itu bukan apa ya? Apa sih biasanya menurunkan energi energi pengaktifan. Energi aktivasi. Energi Iya, aktivasi, Kak. ya. Nah, itu sebenarnya menurun. Sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan, aku lupa sih. Bukan menurunkan energi aktivasi, cuma memberikan jalur lain, menggunakan jalur lain itu agar reaksinya itu kayak membutuhkan energi yang lebih sedikit gitu. Jadi energi pengaktifannya itu lebih kecil gitu. Tapi sebenarnya kayak apa ya? Setahu kayak pernah ada miskom gitu waktu TPB. Jadi sebenarnya itu dia mencari jalur lain ya untuk suatu reaksi, bukan apa ya? Ya itulah pokoknya mencari tahap-tahap reaksi lain yang sekiranya itu energi aktivasinya itu lebih rendah. Oke. Nah, dari situ, selanjutnya kita masuk ke peran IO-min. Itu ada yang tahu nggak? Itu fungsinya apa? Saya boleh, Kak. Oke, siapa tuh? Raihan Iqbal, NIM 071. Kalau dilihat dari ininya sih, IO- ini berfungsi buat mutusin ikatan peroksidanya, Kak, buat jadi air. Ya benar sih. IO- ini kan sebenarnya kayak dihasilkan di tengah, kemudian dipakai lagi gitu kan. Dia itu sebagai kayak senyawa intermediate gitu. Jadi kan tadi kan katalis kan berfungsi untuk mencari jalur lain. Nah, ini kan sebenarnya kan reaksinya kan gini. Nah, katalis itu berusaha mencari jalur lain dengan cara pertama itu melakukan reaksi 1 dulu, kemudian baru reaksi 2. Jadi energi aktivasinya itu bisa kayak lebih rendah atau apa ya? Itulah pokoknya. Nah, dari IO-min ini itu berfungsi sebagai senyawa intermediate. Jadi kalau imin tadi katalis, kalau IO-min itu sebagai senyawa intermediate. Nah, ini dia. Nah, yang terakhir itu apa yang menyebabkan warna larutannya itu berubah jadi kuning kecoklatan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa sih kok bisa warnanya kuning kecoklatan? Di jam berapa sekarang? Karena ada KI tadi, ya, Kak. KI tadi awalnya warnanya apa? Kuning ya? Warnanya apa sih? KI putih atau apa? KI warnanya putih nggak sih? Iya nggak? Padatan nggak sih KI-nya? Padatan nggak? Padatan putih ya? Ya, nah, aku tanya senyawa yang kira-kira penyebab warna kuning itu apa? Mungkin iodin, Kak. Iodin. Iodin ini. Nah, iya benar sih iodin. Nah, karena apa? Jadi kan tadi yang jawab siapa? Farik, Kak. 169211074. Nah, iya benar sih kata Arik tadi. Jadi menyebab warna kuning itu adalah dari iodin I2 ya. Dari senyawa I2. Kenapa bisa gitu? Karena meskipun KI-nya tadi berfungsi sebagai katalis ya. Namun sebagian ion imin itu teroksidasi oleh H2O2 jadi membentuk senyawa I2.
Jadi sebagian dari itu mengalami oksidasi. Nah, itu yang menyebabkan warna kuning. I2 itu warnanya kuning. Kuning kecoklatan gitu. Oke. Langsung ke Saya boleh percobaan izin 6. nanya nggak, Kak? Ini ada berapa percobaan? 8. Boleh. Saya mau bertanya di percobaan kelima tadi, Kak. Ya, boleh. 5 atau 6? Pertama, saya yang 5, Kak. Oh iya, kenapa? Saya mau nanya yang autoredox tadi, Kak. Kan kalau di SMA tuh kalau kami belajar autoredox kan, Kak, itu salah satu jenisnya aja, Kak. Misalnya tadi bisa balik ke slide yang nomor 5 nggak, Kak? Iya. Kan kalau di SMA tuh biasanya kan O2 aja gitu, Kak, yang eh, reduksi dan oksidasi, Kak. Kan kalau di SMA kalau kami tahu tentang hidrogen peroksida ini jadinya H2-nya +1, O2-nya -1 kan, Kak. Jadi Iya. kalau autoredoxnya -1-nya itu reduksi di -2 di H2O, tapi oksidasi di O2-nya karena itu 0 kan, Kak. Oh Nah, iya, ini tapi harusnya kok -2. iya nggak sih, Kak? Jadinya kalau itu -1 kan tetap autoredox kan, Kak? Tapi oksigennya aja yang autoredox, Kak. Oh, berarti ini -1 ya? Iya, Kak. Ini jadi reduksi ke sini jadi oksidasi gitu. Ya, iya, Kak. Ya mungkin kayaknya kayak gitu. Ya benar ya, mungkin dikoreksi kayaknya. Ya makasih udah koreksi. Siap, Kak. Jadi dari satu zat itu menjadi 2 ya. Jadi mengalami oksidasi sekaligus reduksi. Oke. Sama satu lagi, Kak. Tapi Apa? saya lupa mengenalkan diri, Kak. Saya Robi Pertama Setapu dengan NIM 169210880, Kak. Itu waktu katalisnya itu, Kak, kenapa katalisnya itu yang dipakai cuma iminnya doang, Kak? K-nya tuh dikemanain gitu, Kak? Nah, K-nya nanti akan muncul sebagai ion ya. Ya nanti K-nya itu tetap ada di larutannya gitu. Kalau misal kan dia kan Ki itu nanti kalau dilarutkan itu kan akan mengionkan jadi K+ sama imin. Nah, yang berfungsi dalam reaksi ini itu yang digunakan sebagai katalis itu cuma imin. Jadi K-nya itu nggak ikutan nggak ikutan bereaksi lah. Kalau misal nanti Ya, reaksinya udah paham, Kak. selesai ya, misal tersisa sama misal iminnya itu masih sisa gitu kan. Nah, nanti dia akan bereaksi dengan K lagi, jadi Ki lagi gitu. Tapi dalam bentuk larutan gitu. Oh iya. Makasih banyak, Kak. Oke, sama-sama. Nah, lanjut ke reaksi yang ke-6. Ada yang mau coba nggak? Oke, masih jam berapa? Jam 40 harusnya. Oke, mungkin agak taktis aja ya. Ayo cepat-cepat. Saya, Ada Kak. yang mau coba? Ya, Muhammad Rafiq Fadilah, NIM 169210777. Jadi kan tadi di video dijelaskan bahwa H2C2O4 yang 0,1 molar dengan volume 1 mili ditambah 2 mili H2SO4 2 molar dan ditambah KMnO4 0,05 molar itu jadi nanti kan awalnya kan KMnO4 itu kan warna ungu kan. Ketika diteteskan ke dalam H2C2O4 dan H2SO4 itu nanti lama-lama warnanya itu akan berubah jadi bening gitu, tidak berwarna Ya, setelah digoyang-goyangin, dikocok-kocok gitu. Gitu. Terus yang di bawah juga sama juga, Kak. Nah, tapi setelah itu kayak warnanya nggak berubah lagi nggak sih? Iya, nanti dihitung waktunya sampai warnanya itu nggak berubah lagi gitu. Itu antara percobaan A sama percobaan B, kira-kira waktunya yang lebih lama mana? Lebih lama yang ini bukan yang B ya? Lebih lama yang B, yakin? Nggak A, Bang. Yang A kayaknya, Kak. Yang A ya? Oh iya. Iya, kayaknya yang A itu kayak di skip gitu. Di skip 10 menit tulisannya, Kak. Iya. Jadi yang B itu lebih cepat ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa yang B lebih cepat daripada yang A?
Oke, karena nggak ada yang jawab, aku jawab aja ya. Oke, jadi sebelumnya ini kan terjadi reaksi redoks ya. Ini juga reaksi redoks itu antara kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat. Ini ya, ini oksidator kuat ya. Jadi dia itu ya kuat gitu. Jadi gimana ya? Kalau dikasih apa mudah mereduksi senyawa lain gitu, mudah mengoksidasi senyawa lain gitu. Nah, terus dengan reduktornya itu asam oksalat sama ion besi 2. Nah, dengan persamaan reaksi itu setengah reaksi itu yang bisa kalian lihat pada layar. Nah, di sini itu ada H2SO4. Itu kira-kira kenapa ada H2SO4? Biar apa sih H2SO4? Kenapa harus ditambahkan gitu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Nah, H2SO4 itu bertindak sebagai yang membuat suasana asam, yang membuat larutannya itu menjadi sangat asam gitu. Kenapa harus sangat asam? Itu berfungsi untuk mencegah terbentuknya MnO2 atau endapan coklat yang terbentuk. Karena KMnO4 itu apabila pada suasana basa itu akan membentuk MnO2. Sedangkan pada suasana asam dia akan menjadi Mn2+. Nah, reaksi antara kalium permanganat dengan oksalat itu berjalan lebih lambat. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa sebab ya. Yang pertama, ini ada reaksi kimia nggak sih? Nah, tadi fungsi H2SO4 udah ya, untuk memberikan suasana asam, mencegah terbentuknya MnO2. Nah, apa yang membedakan? Tadi yang membedakan itu adalah reaksi A itu berlangsung lebih lambat dibandingkan reaksi B. Ini terjadi karena itu bisa kalian lihat pada oksalat, asam oksalat itu dibutuhkan 2 mol. Nah, sedangkan pada ion besi 2 itu cuma dibutuhkan 2 ml larutan kalium iodida dengan larutan timbal asetat 0. Letakkan sebuah kertas saring di atas sebuah molar ke dalam gelas kimia 5 pada reaksi tersebut. Tidak untuk 2 mol 0,1 molar ke dalam. Ini misalnya 2 mol ya. 2 mol permanganat itu berarti dibutuhkan kimia 50 ini kan berarti kan ml. kali 2 ini kali 5 ini dikali 2 dan timbang massa total di atas sebuah corong. Nah, ya kan dari sini misalnya ini cuma DM sebanyak 3 filtrat yang turun, letakkan 2 mol, 1 mol itu saring. dibutuhkan 2 mol asam oksalat. Sedangkan untuk ion besi 2 itu hanya dibutuhkan 2 ion besi 2. Jadi karena yang dibutuhkan itu lebih dikit, itu jadi kayak reaksinya itu bisa berlangsung lebih cepat gitu. Ya gitu sih. Nah, yang membedakan, membedakan tadi udah. Nah, dalam suasana asam, Mn2+ itu merupakan spesies yang lebih stabil, sehingga redoks akan cenderung menghasilkan spesies tersebut. Nah, tadi kalau basa itu membentuk MnO2 ini. Ini tadi, ya buat 2 mol permanganat, ion permanganat itu dibutuhkan 5 mol asam oksalat, sedangkan untuk di atas kaca arloji 5 menit dan kaca arloji pada temperatur. Nah, kan untuk 2 mol juga itu butuh 10 besi kan. Jadi kalau yang dibutuhin banyak berarti kan dia kayak lebih cepat bereaksi nggak sih? Kan
Dan gimana 2, ya? Kalau ini harusnya Kak izin membantu Kak. iya gimana Kayaknya Bang? kalau dia kan kecepatan laju reaksi itu dipengaruhi oleh molaritas kan Kak. Molaritas itu kan mol per volume. Nah, nanti benar kata Kak tadi Kak, kayaknya semakin banyak molnya itu laju reaksinya bakal lebih cepat ya. Ya kayak gimana ya langsung. Ya bener sih. Semakin banyak molnya itu juga laju reaksinya karena kan yang dibutuhkan banyak kan ya. Jadi dia harusnya ya, mudah bereaksi gitu. Oke. Nah, tadi kan ya perbedaannya itu karena yang pakai ion besi 2 itu lebih cepat dibandingkan H2SO4 karena kebutuhan ion mol pada NNO4 pada reaksi dengan F2 Fe2 lebih sedikit. Nah, ini kok lebih sedikit ya? Mungkin nanti bisa kalian cari-cari dulu. Ini soalnya udah mepet. Aku belum jelasin ya stoichiometry. Nah, selanjutnya itu yang kedua, itu ada ini alasannya, ada penataan ulang ikatan kimia pada reaksi asam oksalat sehingga menyebabkan reaksi tersebut menjadi lebih lambat. Sedangkan kalau kalian lihat pada kalian pada besi 2 itu cuma ada transfer elektron, sedangkan pada ion oksalat itu terjadi transfer elektron sekaligus terjadi penataan ulang. Dari oksalat menjadi CO2 itu kan menjadi penataan ulang. Nah, selanjutnya kita masuk ke stoichiometry. Habis ini kurang 2 menit. Aduh. Terlalu lama. Oke, langsung aja ya mungkin. Nanti kan kalian udah dapat data massa kan ya dari PBI 2. Nanti tinggal kalian masukin aja berapa. Kemudian kita menentukan persen randoman dari reaksi. Nah, yang pertama kalian tentukan mol dari masing-masing zat yang kalian gunakan. Nah, rumus mol kan volume kali konsentrasi. Nanti kalian isi aja berapa, kan udah tahu kan ya. Juga untuk mol PbC2H3O2 2 kali, itu nanti berapa molnya. Nah, dari situ kalian pakai tabel MRS, nanti mula-mulanya berapa ini, kemudian dari situ kita bisa menentukan reaksi pembatas dulu ya. Kita tentukan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini dari mana? Ini bisa kita tentukan dari mol Z-nya itu dibagi dengan koefisien reaksi. Nanti yang paling kecil yang mana? Itu yang merupakan reaksi pembatas. Jadi kalau misal reaksi pembatasnya itu KI ya, berarti nanti kalian KI-nya itu bakal habis. Soalnya dia membatasi terjadinya reaksi gitu. Oke. Nah, dari situ nanti kalian kayak MRS biasa, nanti kalau misal pembatasnya KI ya, nanti kalian sesuaiin aja sama berarti PBI 2-nya itu yang bereaksi itu berapa sesuai dengan koefisien reaksinya. Nah, selanjutnya kita hitung massa teoritis. Nah, dari mol kali MR, nanti kalian bisa menentukannya. Nah, selanjutnya itu kita mengenal yang namanya persen randoman. Itu apa? Jadi umumnya produk yang terbentuk itu produk reaksi yang terbentuk itu lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya terbentuk. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, reaksinya itu berlangsung, kan reaksinya tidak berlangsung satu arah, jadi terjadi kesetimbangan gitu. Jadi habis menghasilkan produk, dia menghasilkan reaktan lagi. Jadi kayak reaksinya itu dalam keadaan setimbang. Jadi tidak berkurang ya produk yang terbentuk. Kemudian adanya kayak reaksi samping, yaitu reaksinya itu membentuk kayak produk lain gitu.
Terus kemudian kemungkinan juga itu juga ada kayak pengotor dari reaksi. Jadi massa yang kita hitung itu lebih besar dari yang seharusnya gitu karena ada pengotor yang lain. Nah, yang alasan selanjutnya itu adanya yang ada produk yang hilang itu selama proses pemisahan. Nah, jadi persen rendemen ini menyatakan seberapa efektif atau efisien sih reaksi tersebut. Nah, kalau mendekati 100% berarti reaksinya itu semakin efektif atau efisien. Nah, kalau lebih dari 100% itu menunjukkan adanya ketidakmurnian dari produk yang dikumpulkan, sehingga dibutuhkan pemurnian lebih lanjut dari produk yang dihasilkan. Nah, nanti di sini ada oven itu berfungsi untuk menghilangkan air ya, agar agar massa yang dihitung itu tepat gitu. Kemudian dilakukan juga oven, ya itu sih mungkin oven ya. Terus bagian 8 itu ada reaksi. Nah, ini kalian disuruh menentukan suhu ya, suhu. Nah, ini udah diketahui dari data. Nah, reaksi ini bersifat eksoterm ya, artinya terjadi kenaikan suhu lingkungan. Nah, nanti kalian menentukan delta T-nya, yaitu tinggal T akhir dikurangi T awal. Kemudian membuat grafik T, yaitu volume NaOH dibanding delta T. Nah, nanti kalian tentukan yang puncaknya itu pada volume berapa. Nah, kenapa pilih Tmax? Itu karena pada Tmax itu perbandingan itu ada di modul sih. Nanti coba kalian lihat. Nah, selanjutnya itu menentukan koefisien itu ya sebenarnya 45 kalian udah ada tes sih. Astaga. Kalian siap-siap buat tes juga ya. Nah, pada Tmax itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jadi CuSO4 itu tepat bereaksi dengan NaOH, maka perbandingannya mol sama dengan perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien, perbandingan volume ya. Ini perbandingannya. Jadi perbandingannya ini, kemudian konsentrasi. Nah, nanti kalian dari sini itu dapat menentukan nilai dari apa ya? A per B kayaknya. Iya, dari A berapa, B-nya berapa. Nah, mungkin kalian bisa tes dulu ya. 45 soalnya. Habis ini. Oke. Oh, buat linknya udah di-share belum ya? Linknya mana ya? Bentar. Harusnya 45 sih. Oke, bentar aku tanyain ya. Oh, ini nih, maaf, aku telat. Nanti waktunya 15 menit ya, maaf, aku potong dikit. Oke, langsung kerjain aja ya, 45. Mepet banget. Sampai pukul 9 ya nanti. Habis ini aku mau jelasin itu sih, laporannya. Bisa kerja.
Oke, silakan dikerjakan ya. Terus akhir akan ditutup jam 9:05 ya. Jadi pas 15 menit. Oke. Link tes permisi Kak, untuk link tes akhirnya di mana ya Kak? Harusnya diberi sama asistennya. Udah belum? Udah ya? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Banyak Oh, belum. praktikum. Ayo dah kalau gitu saya kirimkan lewat chat aja ya. Oke, Kak. Dah itu ya. Silakan dikerjakan. Kemudian berubah, bandingkan hasil berubah mililiter penambahan. Lalu yang pertama dan dimasukkan 2 kertas saring tersebut di atas sebuah corong dan Erlenmeyer. Di screen itu ada format laporan ya. Jadi kalau kalian mau menulis laporan silakan menggunakan format sebagai berikut. Oke.